Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu Wardani Purnamasari, SPD MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul dengan keputusan pembelian. Yang beranggotakan saya sendiri, Sakil Azhara, yang kedua Bella Aprilia, dan yang ketiga Lisa Salsabila. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu proses keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses di mana merumuskan berbagai alternatif tindakan guna menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif untuk melakukan pembelian tersebut. Proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap. Yang pertama yaitu pengenalan masalah atau kebutuhan. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua yaitu pencarian informasi, di mana mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu barang tersebut. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif, di mana evaluasi alternatif ini merupakan proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen tersebut. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi alternatif, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin membentuk keinginan untuk tidak membeli atau membeli barang tersebut. Keputusan pembelian merupakan sebagai suatu pemilihan tindakan dari 2 atau lebih pilihan alternatif. Proses yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian, di mana setiap pembelian konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan tentang merek lain. Para pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian terhadap konsumen. Baik, selanjutnya perencanaan yang terencana sepenuhnya. Jika konsumen telah menentukan pilihan produk dan merek jauh sebelum pembelian dilakukan, maka ini termasuk pembelian yang direncanakan sepenuhnya. Pembelian yang terencana sepenuhnya biasanya adalah hasil dari proses keputusan yang diperluas atau keterlibatan yang tinggi. Konsumen yang membeli mobil baru bisa digolongkan ke dalam kategori ini karena mereka biasanya sudah mempunyai keinginan jenis mobil, merek, dan model yang dibelinya sebelum masuk ke showroom. Produk dengan keterlibatan rendah mungkin juga dibeli dengan terencana. Konsumen seringkali membuat daftar barang yang akan dibelinya jika ia pergi ke toko selain ia sudah tahu produk dan merek yang akan dibelinya. Pembelian yang separuh terencana. Konsumen seringkali sudah mengetahui ingin membeli suatu produk sebelum masuk swalayan, namun mungkin ia tidak tahu merek yang akan dibelinya sampai ia bisa memperoleh informasi yang lengkap dari pramuniaga atau display di swalayan. Ketika ia sudah tahu produk yang ingin dibeli sebelumnya dan memutuskan merek dari produk tersebut di toko, maka ini termasuk pembelian yang separuh terencana.
Pembelian yang tidak terencana. Konsumen seringkali membeli suatu produk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Keinginan untuk membeli seringkali muncul di toko atau di mall. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Misalnya display pemotongan harga 50% yang terlihat mencolok akan menarik perhatian konsumen. Konsumen akan merasakan kebutuhan atau membeli produk tersebut. Display tersebut telah membangkitkan kebutuhan konsumen yang tertidur, sehingga konsumen merasakan kebutuhan yang mendesak untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut. Keputusan pembelian seperti ini sering disebut sebagai pembelian impulsif. Model keputusan pembelian konsumen terdapat 5 tahap, yaitu pertama, pengenalan kebutuhan. Muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. 2. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengonsumsi suatu produk. Kemudian konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatan. Pencarian internal dan mencari informasi dari luar, pencarian eksternal. 3. Evaluasi alternatif adalah proses pengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. 4. Keputusan pembelian, yaitu sikap dalam pembelian, keputusan apakah membeli atau tidak. Jika memilih untuk membeli produk, dalam hal ini konsumen dihadapkan pada beberapa alternatif pengambilan keputusan seperti produk, merek, penjual, kuantitas, dan waktu pembeliannya. 5. Hasil, di mana konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau tidak puasan. Tahapan ini dapat memberikan informasi yang penting bagi perusahaan apakah produk dan pelayanan yang telah dijual dapat memuaskan konsumen atau tidak. Ya, segitulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lisa Salsabila akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu sumber pembelian dan penentuan pilihannya. Nah, proses pengambilan keputusan itu didasari oleh pengaruh kognitif dan emosional seperti keluarga, teman, iklan, role model, suasana hati, dan situasi yang mempengaruhi pembelian. Adapun 2 faktor sumber dalam pembelian keputusan. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adapun diantaranya yang pertama ada demokrasi. Demokrasi itu seperti karakteristik usia, pendapatan, dan pendidikan. Yang kedua ada sikap. Nah, sikap itu mudah terpengaruh, dapat mempengaruhi individu tersebut dalam membeli dan menggunakan barang. Yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian ini faktor yang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam dirinya. Yang keempat ada motivasi. Motivasi ini mencakup dorongan dalam diri individu dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Selanjutnya ada pengalaman yang merupakan perubahan perilaku akibat pengalaman yang sebelumnya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini pun mencakup dalam sosial ekonomi, budaya, kelompok sosial, dan keluarga. Nah, sosial ekonomi ini di mana keadaan keuangan individu itu sangat mempengaruhi dalam mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya budaya. Dan budaya itu juga mengambil keputusan individu yang cenderung membeli barang dan mengikuti lingkungan sekitarnya atau tren yang sedang berjalan. Kalau kelompok sosial itu di mana tempat individu berinteraksi satu sama lain juga dalam mempengaruhi karena tidak ingin terlihat berbeda.
Nah, yang terakhir ada keluarga. Keluarga ini sangat penting dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Nah, pengambilan keputusan konsumen ini juga dipengaruhi oleh situasi di mana proses dan perilaku jual beli itu terjadi, yang mana situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi penggunaan, dan situasi penyingkiran produk semuanya menentukan keputusan pembelian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.